Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. Hutan salah satunya. Untuk mempertahankan kelestariannya, diperlukan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dengan standar yang baik. Sebagai organisasi global, FSC menyediakan sistem akreditasi sukarela dan sertifikasi pihak ketiga secara independen. FSC memberikan alternatif penerapan standar pengelolaan hutan di ranah nasional melalui NFSS. Penyusunan NFSS berlangsung sejak tahun 2014 oleh kelompok pengembang standar yang mewakili pemangku kepentingan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. NFSS disusun untuk menyelaraskan prinsip dan kriteria FSC yang berlaku global dengan konteks dan praktek pengelolaan hutan terbaik Indonesia. Untuk menerapkan pengelolaan kelestarian hutan yang bertanggung jawab, dibutuhkan implementasi prinsip sebagai berikut. Prinsip 6. Nilai dan dampak lingkungan. Organisasi harus menjaga, melestarikan, dan atau memulihkan jasa ekosistem dan nilai lingkungan dari unit pengelolaan, serta harus menghindari, memperbaiki, dan mitigasi dampak lingkungan yang negatif. Prinsip ini didukung oleh 10 kriteria dan 40 indikator yang ditujukan kepada pengelola sebagai berikut. Mengkaji nilai lingkungan dan dampak kegiatan pengelolaan beserta dengan mitigasinya. Identifikasi dan perlindungan terhadap spesies khusus dan habitatnya. Unit pengelolaan memiliki peta kawasan konservasi dan koridor satwa. Identifikasi indikator ekologis kunci dan fitur habitat. Tindakan pencegahan kegiatan yang berdampak negatif dan ilegal. Memiliki regulasi internal perlindungan kegiatan ilegal. Pencatatan data dari regenerasi, keragaman, dan siklus alami. Menjaga keterwakilan ekosistem alami minimal 10%. Dokumen konservasi tanah dan air. Peta rencana kerja dengan skala memadai. Tidak ada konversi hutan, terutama areal gambut. Penting bagi unit operasional skala kecil memperhatikan dampak lingkungan dan fungsi ekologis aliran air alami, daerah riparian, dan konektivitas. Pengelola harus melakukan kajian dampak lingkungan, menunjukkan kesadaran dan pengetahuan tentang dampak negatif, memelihara fungsi ekologis utama baik secara kualitas dan kuantitas, menyusun rencana kelola untuk perlindungan jika ada RTE, memiliki upaya perbaikan kerusakan. Prinsip 9. Nilai konservasi tinggi. Dalam pemeliharaan hutan bernilai konservasi tinggi, organisasi harus memelihara dan atau meningkatkan nilai dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian. Prinsip ini didukung oleh 4 kriteria dan 19 indikator yang ditujukan kepada pengelola sebagai berikut. Melakukan kajian NKT dengan beberapa pendekatan, seperti laporan tertulis kajian NKT, dikonsultasikan dan diulas. Menyusun strategi pengelolaan NKT yang efisien sebelum pelaksanaan kegiatan yang berpotensi membahayakan dilakukan bersama pihak yang berkepentingan untuk meminimalisir resiko. Identifikasi ancaman terhadap NKT, peta dan atribut jelas. Menghentikan kegiatan yang membahayakan NKT dan melakukan restorasi. Melakukan pemantauan berkala. Strategi pengelolaan sesuai hasil pemantauan atau perkembangan teknologi. Identifikasi IFL. Strategi pengelolaan IFL. Melestarikan hutan tidak akan berhasil hanya dengan pengetahuan saja, akan tetapi diperlukan juga aksi nyata. Bersama, mari kita lestarikan hutan kita dengan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.